Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan pintu masuk dan karantina bagi WNI dari luar negeri. Aturan ini termuat dalam Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban PCR bagi WNI pelaku perjalanan internasional. Dalam SK yang diterbitkan pada 13 Oktober 2021, WNI pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina dengan jangka waktu 5 hari dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah. Sementara dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi, WNI diwajibkan karantina dengan jangka waktu 14 hari. Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia, dan juga pegawai pemerintah yang kembali setelah perjalanan dinas ke luar negeri. Keputusan ini berlaku hingga akhir tahun. Peraturan kewajiban karantina COVID-19 sebelumnya sempat disoroti lantaran adanya warga negara asing yang melanggar aturan karantina. Hal ini pun dikecam Koalisi Warga Lapor COVID-19. Dalam cuitannya bulan April lalu, akun Lapor COVID-19 mengungkapkan sejumlah kejanggalan karantina mandiri di hotel dan apartemen bagi para warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Koalisi itu memperlihatkan bahwa WNA yang diduga berasal dari Rusia yang sedang berlibur di Bali mengaku lolos karantina dengan menggunakan hasil tes COVID-19 orang lain. Pemerintah Indonesia sendiri saat itu mewajibkan WNA yang datang ke Indonesia melakukan tes PCR sebanyak 3 kali dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari. WNA melakukan karantina di tempat akomodasi dengan biaya mandiri seperti hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan. Pemirsa, sejumlah kasus kaburnya warga yang hendak dikarantina setelah perjalanan ke luar negeri menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah sistem karantina yang ada sudah berjalan dengan baik. Untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat sore Pak, waktu Indonesia. Selamat malam. Baik Pak, ini terjadi lagi nih pelanggaran kekarantinaan. Yang terbaru adalah selegram yang ternyata hanya menjalani karantina 3 hari padahal peraturannya 8 hari. Menanggapi hal ini, bagaimana sistem karantina yang ada sejauh ini di Indonesia Pak Diki? Ya, ini untuk kedua kali saya mengkritisi dan memberi masukan pada pemerintah terkait masa karantina yang tidak atau belum memadai. Pada akhir tahun lalu 2020, saya juga mengingatkan karena saat itu 5 hari masa karantina dari luar, dan saat itu ada ancaman varian Delta, dan saya sangat mengingatkan bahwa tidak memadai 5 hari itu. Harus 14 hari pun itu minimal pada konteks saat itu karena belum ada vaksin kan saat itu. Nah, namun ya belakangan baru setelah ini meningkat pun hanya beberapa hari ya. Artinya bobol kita kan, bobol dan Delta akhirnya memporak-porandakan dan banyak kematian pada gelombang kedua. Nah, kembali pada saat ini saya melihat bahwa meskipun sudah ada vaksinasi saat ini, namun memang kita melihat dari studi-studi dengan vaksinasi yang lengkap, dengan adanya tes setidaknya 2 kali ketika sebelum pergi dan ketika datang, itu memang bisa memangkas setengahnya. Jadi 7 hari. Namun ketika ini dilakukan menjadi 5 hari, itu diskonnya terlalu berisiko. Karena apa? Karena 7 hari itu, ingat, 7 hari itu hari kedatangan tuh 0 hitungannya tuh, bukan hari pertama. Jadi tetap 8 hari. Nah, artinya sebetulnya totalnya kan 8 hari sebetulnya. Nah, ketika ini berkurang tanpa adanya satu tindakan pengaman yang sudah teruji, masalahnya kan begini Mbak Imaj, bahwa situasi di kita ini, pertama, level kita ini masih level 4 menurut WHO, penularan komunitas. Artinya ada sebagian besar dari kasus di masyarakat itu nggak bisa kita deteksi, sehingga sangat rawan. Kemudian kita punya protokol, bahwa protokol yang domestik ke Bali misalnya, itu memang sudah terbukti cukup memadai, ya walaupun masih ada ini, tapi sudah jauh teruji lah. Tapi kalau bicara konteks luar negeri,
ini baru akan diuji kan, sehingga kalau namanya baru akan diuji, jangan mengambil yang minimal. Karena riset di Selandia Baru dengan uji coba, dia sudah membuktikan kalau 5 hari itu bobolnya 25% kasusnya. Itu bobolnya 25%. Karena kita harus tahu bahwa masa karantina itu adalah, atau intervensi karantina itu adalah juga pengaman paling ujung sebetulnya. Karena itu paling murah, paling efektif. Karena kita kalau mau menambah dengan testing lagi, apalagi kalau yang positif dengan whole genome sequencing, kita kan mahal ya, nggak akan terlalu mampu kita. Nah, kemudian walaupun itu dibebankan pada penumpangnya, tapi tetap akan memberatkan karena tidak ada subsidi kan. Nah, oleh karena itulah ditambah dengan konteks pemeriksaan PCR pun tidak menjamin 100% akan mampu mendeteksi, karena dari riset terakhir itu terbukti bahwa PCR pun lolosnya sampai 36%-an. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Bahwa nanti setelah teruji, mungkin sampai akhir tahun ini, ya akhir 2021, kita sudah bisa, bahkan untuk diketahui bisa saja ke depan itu nggak perlu ada karantina. Kalau level negara yang datangnya itu dari level 1 dan 2 sudah divaksin penuh. Gitu. Pak Diki, tapi kan pemerintah ini sudah menetapkan 18 negara saja yang dikatakan level angka penularan COVID-19-nya rendah. Apakah dengan 18 negara ini masih dikatakan beresiko untuk menularkan COVID-19 di Indonesia? Ya, dari daftar yang ada itu masih ada negara seperti misalnya India yang masih dalam kategori berbahaya menurut saya. Jadi artinya leveling ini atau daftar ini harus terus di-update dan harus disampaikan pada negara-negara dimaksud bahwa ini bukan daftar yang menetap. Sebagaimana negara-negara lain pun akan selalu mengupdate sesuai ranking yang atau penilaian yang diterapkan oleh WHO per minggu atau setidaknya per 2 minggu. Ini 18 ini karena sudah ya pemerintah sudah terapkan, ya kan nggak mungkin dibatalkan. Nah, yang itulah sebabnya sekali lagi masa karantina itu yang menjadi penting. Bahwa masa karantina ini kan nggak mesti di hotel bandara, kan bisa saya di resortnya bisa, tapi dia nggak ke komunitas itu. Baik, pertimbangan mungkin ekonomi juga Pak, karena targetnya ini untuk turis asing itu 1.500 per hari. Nah Pak Diki, sedikit aja ini terakhir mungkin evaluasinya untuk sistem karantina, karena kita tahu tadi dengan masa yang dikurangi, kemudian juga adanya kasus lolosnya warga yang sedang dikarantina, tentu ini harus ada evaluasi dan bagaimana pengawasan yang tepat. Ya, pertama kalau bicara karantina ini harus dimulai dari pintu masuknya. Pintu masuknya ini, karena pintu masuknya ini yang kita tahu ada banyak pihak terlibat, dan tentu kantor kesehatan pelabuhan, dan di situ ada juga dari unsur-unsur lain. Harus ada monitoring, ada evaluasi. Ya, dan juga dari sisi pelaksanaannya di tempat tujuan, ya di lokasi isolasi atau karantinanya, itu juga sama, monitoring evaluasi, dan bukan hanya pada orangnya, tapi juga pada pelaku dari sistem atau pelaksanaan karantina itu, baik itu hotelnya maupun si pengawas. Jadi pengawasan ini yang masih lemah ya dalam banyak hal ya, dalam kaitan bukan hanya karantina sebetulnya. Dan ini menjadi sangat penting karena kita belajar sekali lagi ketika kasus warga negara India waktu itu yang juga bobol ya. Nah, ini artinya kita punya isu atau kita punya masalah di masalah waskat ya, pengawasan melekat ini ya, dan ini adalah isu yang klasik sebenarnya untuk Indonesia di berbagai sektor. Baik, Pak Diki, menarik sekali, kita tadi sudah membahas mengenai karantina, bagaimana penguatan sistem karantina yang ada di Indonesia, dan tadi sudah disoroti dengan durasi dari karantina itu sendiri. Selanjutnya Pak Diki jangan beranjak dulu, kita akan membahas mengenai klaster dari PON ke-20 Papua yang mana hari ini sudah berakhir. Tetap bersama kami ya Pak Diki. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.